Halo Sobat TS Movie, video kali ini akan membahas film berjudul Eden. Sebelum ke videonya jangan lupa subscribe ya Sobat TS Movie, terima kasih. Film diawali dengan memperhatikan aktivitas di sebuah toko, dan bernama Hyun Jae sebagai penjaga sekaligus anak dari pemilik toko tersebut. Ia merupakan gadis remaja yang terkadang suka melakukan kenakalan di usianya. Contohnya saja saat ini ia merokok bersama seorang temannya yang bernama Ebi, bahkan dalam aksinya itu keduanya sempat berencana untuk pergi ke klub malam, untuk mendapatkan kesenangan baru di sana. Sayangnya dalam momen tersebut aksi Hyun dipergoki oleh ayahnya, namun sang ayah tidak memarahinya melainkan justru menasehati Hyun untuk berhenti merokok. Rasa sayang yang sangat besar terlihat dari sang ayah kepada anaknya. Ayahnya bahkan sempat memberikan sebuah cincin sebagai hadiah atas ketulusan Hyun. Namun berbeda dengan sang ibu, ia nampak tidak ingin terlalu memanjakan anaknya, bahkan sang ibu kini memberikan tugas untuk menyelesaikan laporan keuangan toko, yang akan dibawanya ke pihak bank. Hyun yang teringat rencananya untuk ke klub malam bersama Ebi, sempat berdalih jika tersebut akan diselesaikannya hingga larut malam, meski awalnya terjadi perdebatan karena sang ibu tidak ingin Hyun pulang terlalu malam. Malam harinya, Hyun dan Ebi pun mengunjungi klub malam sesuai rencana mereka. Di sana keduanya bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran. Ebi yang melihat sahabatnya itu sedang tertarik dengan pria tersebut, akhirnya meninggalkan Hyun di sana, sementara ia sendiri kini menemukan pria baru lainnya yang juga ada di klub malam tersebut. Malam itu pun dilalui mereka dengan pasangannya masing-masing hingga kemudian pria yang mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran itu pun mengantarkan Hyun pulang. Mereka juga sempat berhenti di sebuah tempat karena sang pria beralasan ingin menelpon temannya, namun sempat muncul kecurigaan ketika Hyun mendapati seragam pemadam kebakaran yang dikenakan oleh sang pria merupakan seragam palsu, disusul oleh dengan sebuah mobil misterius yang berhenti di belakangnya, dan pria yang baru dikenalnya itu terlihat mendatangi mobil tersebut. Perasaan takut dan curiga yang terlalu besar akhirnya membuat Hyun memutuskan untuk kabur dari sana, namun sialnya ia malah ditangkap dan dilumpuhkan oleh pria yang baru dikenalnya itu. Di tempat lain terlihat seorang polisi bernama Bob yang sedang patroli, dan ia mendapati seorang petugas polisi lain dan warga setempat yang baru saja menemukan sesosok mayat perempuan. Di sana korban tersebut sempat dicurigai sebagai tahanan berkat pengikat yang ada di kakinya, namun tak lama kemudian malah mengambil pistolnya dan menghabisi dua orang tersebut. Kembali ke Hyun, ia kini terlihat tengah berada dalam sebuah truk bersama gadis lainnya, dengan kondisi yang mengenaskan. Sesampainya di lokasi, Hyun dibawa ke sebuah ranjang dengan tangan diborgol. Nampak juga seorang penjaga dan dokter yang langsung menyuntikkan obat bius hingga membuat Hyun tak sadarkan diri. Dalam kondisi tersebut sang dokter sempat mencopot paksa kawat gigi Hyun dan memandikannya hingga tubuhnya pun harum kembali. Setelah itu Hyun pun tersadar dalam sebuah ruangan yang mirip seperti barak, dengan banyak gadis yang bernasib sama seperti dirinya. Kakinya juga kini sudah dipasangi pengikat yang diketahui merupakan alat pelacak yang dipasangkan pada semua gadis di sana. Dari sinilah terungkap bahwa Bob merupakan polisi kotor yang menjalankan bisnis penjualan gadis. Ia juga dibantu oleh Volgan yang merupakan kaki tangannya di tempat tersebut. Mereka terlihat membagikan anak kucing pada setiap gadis yang ada di sana. Tujuannya adalah untuk menjadi hiburan bagi setiap gadis tersebut. Di sini Bob juga memperingatkan kepada semua gadis agar tidak kabur dari tempatnya, karena nasibnya akan sama seperti mayat gadis yang baru saja ditemukan Bob siang tadi. Bob juga sempat menjelaskan pada Hyun Jae tentang aturan di tempat tersebut, di mana setiap gadis harus membersihkan diri masing-masing sebanyak 2 kali sehari, agar selalu harum serta wajib mengikuti pengecekan kesehatan agar membuatnya tetap bersih. Polisi kotor itu juga sempat mengancamnya untuk tidak kabur atau berbuat aneh karena ia bisa saja menghabisi keluarga Hyun. Tidak karena itu Bob juga memberi nama baru untuk Hyun dengan sebutan Eden. Kini hari-hari pun dilalui oleh Eden bersama gadis lainnya. Di sana hingga harus menjalani pengecekan tubuh termasuk tes kehamilan, hingga pada akhirnya itulah tugas pertama untuknya. Kali ini Eden bersama 2 gadis lainnya harus mendatangi klien yang ternyata sedang membuat film dewasa, dan Eden bersama yang lainnya harus menjadi pemeran di film tersebut. Meski awalnya sempat menolak namun berada di bawah ancaman, alhasil Eden tetap menuruti perintah tersebut. Hari berikutnya Eden kembali mendapatkan tugasnya untuk melayani seorang klien yang ternyata merupakan seseorang pria tua. Kemudian setahun pun berlalu dan kini Eden mulai dekat dengan salah seorang gadis di sana, yang bernama Priscilla.
Dari sini juga akhirnya Eden mengetahui bahwa salah satu gadis yang selama ini menjadi kesayangan Bob dan Volgan adalah Steflana. Ia awalnya merupakan seperti gadis lainnya, namun pada akhirnya kepercayaan besar mulai didapat oleh gadis tersebut. Hingga membuatnya begitu spesial, bahkan ia bisa memilih sendiri. Pekerjaan yang diinginkannya selama berada di sana tidak hanya itu cincin milik Eden, yang dulu sempat diberikan oleh ayahnya kini telah melingkar di jari Steflana, yang sebelumnya disita oleh Volgan. Dari sinilah Eden untuk bisa mengambil kembali cincinnya dari gadis tersebut, namun naasnya Priscilla yang sedang asik berbincang dengan Eden justru harus dibawa oleh seorang penjaga di sana. Keesokan harinya, Eden itu mendapatkan tugas kembali dan kali ini, ia nampak telah terbiasa dengan profesinya yang terlihat cukup mahir dalam memberi pelayanan terhadap pria tua yang menjadi kliennya. Dalam perjalanan pulang ia juga sempat mematahkan hak sepatunya yang bakal digunakan sebagai senjata dalam membela diri, dan secara kebetulan Steflana kini malah menempati ranjang milik Priscilla. Setelah semuanya tertidur, Eden dengan cepat menyerang Steflana dan berusaha mengambil cincin itu. Namun sialnya pertarungan dengan Steflana diketahui oleh penjaga, bahkan Volgan yang mengetahui permasalahannya itu, langsung menyuruh Eden untuk menelan cincin itu sebagai hukumannya. Setelah menemukan celah untuk menarik perhatian Volgan, Eden sempat menawarkan diri sebagai orang kepercayaannya, dengan berdalih bahwa selama ini beberapa gadis sempat meremehkan Volgan hanya karena ia sangat tunduk terhadap Bob. Namun pria itu terkesan cuek dan belum terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Eden padanya. Di hari yang berbeda Eden beserta dua gadis lainnya mendapat tugas untuk menjadi penghibur di sebuah pesta, namun tidak seperti biasanya. Klien mereka yang sekarang justru tidak mau membayar tagihan yang disepakati sebelumnya. Volgan yang berada di bawah pengaruh barang haram dengan berani mengeluarkan pistolnya dan menghancurkan pada kliennya itu, kemudian pembayar pun dilakukan. Namun secara mengejutkan dua gadis yang dibawanya malah kini kabur, dan memaksa Volgan serta Eden untuk mengejar mereka menggunakan pemancar sinyal yang berasal dari gelang kaki kedua gadis itu. Di sini sempat terjadi dilema. Eden berharap agar kedua gadis itu bisa bebas, namun di sisi lain, ia juga ingin bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari Volgan. Akhirnya Eden lebih memilih untuk memihak kepada Volgan setidaknya agar ia bisa mendapatkan kepercayaan dari pria tersebut. Dan alhasil kedua gadis itu pun kembali ditangkap. Volgan merasa sangat senang karena kali ini tidak kembali kecolongan dan berhasil mendapatkan gadisnya lagi. Di suatu malam Eden meminta izin kepada penjaga untuk ke toilet. Dan alhasil ia pun bisa mendapatkan kembali cincin pemberian sang ayah. Sempat ditelannya tempo hari, cincin itu dapat keluar melalui tinja yang sangat bau itu. Keesokan harinya Eden yang sempat membantu Volgan menangkap kembali dua gadis yang kabur kemarin nampaknya mendapat kepercayaan lebih dari pria itu dan terbukti dengan diberikan tugas baru sebagai pembersih di ruang pribadi Volgan. Tidak hanya itu saja, Eden kini juga menggantikan tugas Steflana sebagai penerima telepon yang harus dijalani Eden, mulai dari kode pemesanan hingga menolak pesanan klien yang menanyakan soal tarif gadis di sana. Katena menurutnya itu bisa jadi merupakan telepon dari pihak kepolisian. Sejak saat itulah Eden menjadi orang kepercayaan. Bahkan banyak hal telah dilaluinya, mulai dari mengunjungi termasuk obat bius untuk para gadis di sana, mengajari Eden menyetir mobil, hingga tak jarang Eden pun ditugaskan untuk mengurus para gadis yang baru datang di tempat tersebut. Di lokasi yang berbeda, Bob nampak tengah mengisi sebuah acara yang tentang kejahatan perdagangan manusia. Ia terlihat sangat menguasai materi yang disampaikannya itu, hingga kemudian di akhir acara ia sempat didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai penyidik dari kasus pembunuhan seorang polisi yang sempat terjadi setahun yang lalu. Pria itu mengatakan bahwa sistem GPS sempat menangkap adanya sinyal dari ponsel Bob, namun Bob hanya bisa berdalih jika dia tidak tahu dan lupa soal kasus itu. Di suatu hari Eden diminta Volgan untuk menemui Bob di tepian danau dan tiba-tiba Volgan dengan brutalnya menyerang Bob hingga membuatnya tewas seketika. Volgan dengan mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan perintah dari atasannya, yang mengartikan bahwa Bob bukanlah dalang utama dari bisnis penjualan gadis mereka. Di hari yang berbeda Eden kembali menemani Volgan mengantarkan seorang gadis yang telah hamil ke sebuah tempat yang menjadi lokasi praktek untuk penjualan bayi. Awalnya semua biasa-biasa saja hingga akhirnya Eden yang akan kembali ke toilet, justru menemukan Priscilla yang tampak terbaring di salah satu ruangan dengan perut besar. Namun karena tidak memiliki kuasa apapun maka Eden hanya berjanji pada Priscilla bahwa ia akan menyelamatkan suatu saat nanti.
Sementara itu di tempat lain terlihat Ivan si penjaga tengah terikat di bak penuh es, yang diketahui bahwa ia ternyata telah bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan Volgan dengan cepat memutuskan untuk pindah ke Dubai bersama dengan semua gadis-gadisnya. Persiapan pun dilakukan termasuk dengan membakar semua berkas yang ada di sana, serta memberangkatkan para gadis terlebih dahulu menggunakan sebuah truk. Sedangkan Volgan dan Eden kini terlihat tengah mempersiapkan paspor yang akan mereka gunakan nanti. Seolah melihat adanya celah Eden yang mengetahui jika Volgan akan kembali mengkonsumsi barang haram, kini berusaha meracuni pria itu dengan mencampurkan semprotan serangga ke dalam alat yang akan digunakan Volgan, dan jelas saja Volgan yang tak curiga pun langsung menggunakan alat hisapnya, hingga kemudian ia pun tak sadarkan diri, dengan mudah Eden pun kabur dari sana dengan melepaskan terlebih dahulu gelang kakinya, dan membawa sejumlah uang yang ada di dalam tas, namun bukannya kabur menyelamatkan diri Eden malah kembali mengunjungi tempat Priscilla berada, dengan tujuan untuk membawa serta temannya itu dari sana. Di sini Eden pun meminta baik-baik kepada Marco yang merupakan penjaga di sana dengan menawarinya uang agar bisa membebaskan Priscilla. Namun Marco yang menganggap uang itu tak seberapa malah menolak tawaran tersebut, hingga kemudian Eden mengeluarkan obat bius yang langsung disuntikannya pada Marco, dan membuat pria itu terkapar tak berdaya. Dengan segera Eden menghampiri Priscilla dan menyelamatkan untuk kabur dari sana. Dalam perjalanan Eden sempat berhenti di sebuah telepon umum, dan terlihat dia sempat ragu untuk menekan nomor telepon yang akan ditujunya. Eden bahkan nampak menangis sesungguhkan ketika terdengar suara dari telepon tersebut, yang diketahui adalah ibunya sendiri. Dari semua kejadian itu film pun berakhir dengan begitu saja. Terima kasih.